Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sapa Gembala pagi hari ini ingin menyapa kita secara spesial di dalam kitab Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini, kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Inilah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Di sini orang-orang selalu bertanya bagaimana mungkin Tuhan pengasih mengirimkan orang-orang ke dalam hukuman neraka. Misalnya Anda kecanduan narkoba atau hidup di jalanan yang tanpa arah. Hidup Anda pun berantakan dan tak punya rumah atau bahkan tempat untuk makan dan mandi. Kemudian seorang muncul dan berkata, izinkan saya membantu Anda. Biarkan saya membawa Anda ke rumah saya dan membantu Anda membersihkan diri. Membersihkan Anda satu set dan berikan saudara pakaian yang baru dan makanan yang enak. Itu satu pemberian yang tidak sekedar spesial. Bahkan saudara bisa tinggal bersama di rumah saya. Anda bisa menjadi bagian dalam keluarga saya. Bahkan saya akan mengadopsi Anda. Anda boleh memakai nama saya di belakang nama keluarga Anda. Saya akan melunasi semua utang Anda. Bahkan Anda bisa memakai kartu kredit saya dan mempunyai akses ke semua keluarga saya. Anda tak perlu berusaha untuk bekerja keras untuk mendapatkannya. Saya melakukan ini semata-mata hanya karena saya mengasihi Anda dan hendak menunjukkan Anda kasih karunia dari Allah. Tetapi ketika Anda tinggal di rumah saya, sebagian adalah bagian dari keluarganya saya. Maka ada beberapa peraturan dalam rumah yang harus kita ikuti. Kita harus saling menghormati, saling membantu dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan menggunakan narkoba di rumah ini. Saudara, dari cerita di atas, wajarkah jika Anda diharapkan, wajarkah kita untuk mematuhi peraturan si pemilik rumah? Tentu saja itu satu hal yang wajar, bukan? Jika mereka memberikan tawaran seperti itu, maka paling tidak mereka dapat mengharapkan Anda untuk merespons dengan kasih karunia. Apakah wajar mengharapkan Anda menaati peraturan rumah keluarga yang Anda tumpangi? Tentu saja, apabila mereka memberi tawaran seperti itu, hal yang mereka harapkan ialah supaya Anda menanggapinya kembali dengan menghargai mereka. Saudara, Anda bisa saja memilih untuk menjawab, terima kasih. Tapi saya akan memilih untuk hidup di jalanan karena saya tidak ingin menjauhi narkoba. Saya tidak rela melepaskan mereka untuk kemudian menjadi bagian dari keluarga Anda. Apabila Anda menolak tawaran tersebut, maka kesalahan besar ada pada diri Anda. Akibat pilihannya Anda, bukan karena orang yang memberikan kasih karunia itu, tapi orang itu melakukan hal yang penuh dengan kasih
ingin membantu Anda keluar dari situasi yang gelap tersebut. Karena itulah Anda tidak boleh berkata bahwa orang lain sulit buat dikasih. Allah tidak memikirkan manusia ke neraka. Manusialah yang memilih untuk pergi ke sana. Ketika Anda memilih untuk ikut Yesus, hanya ada satu peraturan di rumahnya, yaitu Yesus telah membayar tiket Anda ke surga. Dia telah mengampuni Anda. Yang harus Anda lakukan ialah menerimanya. Jika Anda ingin melakukan jalan Anda sendiri dan menolak tawaran kasih karunia Allah, ingatlah bahwa Dia tidak membenci Anda. Adalah yang memilih atas kehancuran hidup Anda. Jadi, jangan salah pilih, saudara. Pilihlah jalan yang tepat, jalan yang benar, dan percayakanlah hidupmu kepada Allah seutuhnya. Supaya kita ada bersama-sama masuk di dalam surga, serta mengikuti peraturan-peraturannya yang harus kita jalani sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Allah berhak membuat tata tertib di rumahnya, dan pilihan untuk ikut Dia hanya ada di tangannya Anda. Mau atau tidak, ikut atau tidak. Saudara, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, ambillah keputusan. Dia sedang mengetuk pintu hatimu. Jangan engkau tutup lagi. Jangan engkau terlambat. Tuhan berkati kita. Jadi miliklah Tuhan di atas segala-galanya. Ia memiliki hidup kita, supaya hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Diberkatilah engkau yang datang atas nama Tuhan. Tuhan berkati. Shalom. Amin.